Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof. Dinarno yang kami hormati dan Ibu Adriani selaku Mudir, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya akan membacakan modul PDL saya. Yang pertama, identitas sekolah UPTD SMP 12 Bandung, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. 5. Menjelaskan makna iman kepada mereka. Fase D, kelas 7. Alokasi waktu 9 kali 40 menit. Dan si awal, peserta didik mampu membaca Al-Quran, tujuan pembelajaran membedakan mereka, manusia dan jin, mampu mengidentifikasi nama dan tugas mereka. Adapun profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sarana dan prasarana yang saya gunakan: 1. Ruangan kelas, 2. Alat dan bahan, alatnya nama dan tugas malaikat dari buku, kemudian matching card, kemudian LCD dan laptop. Yang ketiga, materi dan sumber yaitu buku dan buku pelajaran pendidikan agama Islam dan Al-Quran. Kemudian target peserta didik yaitu peserta didik kelas 7 reguler dan bukan yang berkebutuhan khusus. Pemahaman bermakna, peserta didik dapat memahami makna iman, khususnya iman kepada mereka. Hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik menghayati makna iman dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pertanyaan pemantiknya, apa yang kamu ketahui tentang iman? Apa saja yang wajib diimani oleh seorang muslim? Kegiatan pembelajaran. Langkah persiapan, kebutuhan pembelajarannya seperti media ajar, buku, laptop, alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian LKPD, dan mengingatkan siswa atau peserta didik. Pembuka. Guru memberikan saran kepada peserta didik merespon saran dari guru. Guru menanyakan keadaan tersebut, membuka pelajaran dan melakukan doa bersama, mengecek kehadiran, kemudian membimbing siswa untuk menyanyikan lagu nasional. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari. Guru mengecek kehadiran, membimbing siswa untuk menyanyikan lagu nasional. Guru menyampaikan materi yang dipelajari. Guru melakukan apresiasi terkait pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Guru memberi pertanyaan pemantik dan guru melakukan ice breaking. Adapun kegiatan inti yang pertama, karena ini menggunakan PBL, maka kegiatan intinya berbasis PBL. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, organisasi kegiatan pembelajaran. Peserta didik membuat karya posternya. Yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri atau kelompok, LKPD. Kemudian mengembangkan dan menyajikan karya. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan kemudian kegiatan penutup pelajaran pada pertemuan ini. Guru meminta 3 orang untuk perwakilan peserta didik untuk mengungkapkan apa yang diperoleh dari pelajarannya masuk kepada peserta didik mengenai kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Guru menutup pembelajaran dengan mengucap syukur dan salam. 1. Pertanyaan refleksi. Sudahkah kalian mengenal malaikat? Apakah kalian sudah hafal nama malaikat? Menyukai kegiatan pembelajaran ini? Kemudian asesmennya. Yang pertama diagnostik, yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga sumatif. Kemudian kegiatan remedial, peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan kegiatan pengayaan. Peserta didik yang daya tangkapnya dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat. Yang terakhir, sumber referensi atau daftar pustaka. Demikian presentasi kedua saya. Terima kasih.
Bu, Anda pernah belajar ini ya, teori belajar ya? Ada berapa teori belajar itu? Teori Yang Anda belajar tahu? ada 4. Apa aja? Behaviorisme, humanisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan Itu pakai teori belajar yang mana, Bu? dari kognitivisme. Alasannya apa alasannya? Alasannya karena siswa dari tidak tahu menjadi tahu atau perubahan pemahaman yang tadinya belum mengetahui nama dan tugas malaikat, perbedaan malaikat manusia dan jin, menjadi tahu tugas dan nama malaikat dan perbedaannya. Oke Bu, di modul ajar itu ada TP. Apa singkatan TP Bu? Tujuan pembelajaran, Prof. Kalau ATP? Lalu tujuan pembelajaran. Oke Bu, materi Anda tadi tentang malaikat itu ada yang bernuansa hot enggak? Ada, Prof. Apa? Hot itu apa tuh hot? Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hegel Apakah asesmen ya? Ada asesmennya? Ada. ada. Apa yang di situ? Penilaiannya ada sumatif dan formatif. Oke, sumatif itu buat apa? Sumatif untuk akhir materi bisa dilakukan pada akhir bab atau gabungan. Formatif? Formatif untuk menilai selama proses pembelajaran berlangsung. Diagnotis itu. Diagnotis perlu enggak? Ya, perlu. Itu untuk apa? Diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Ya, kalau materi Anda tentang malaikat, kemampuan awal yang diinginkan apa? Ini pengertian iman. Baik, terima kasih Provin. Bu Adriani Iya, Bu. sudah membuat modul P5. Sudah, Bu. Modul Kearifan lokal. Pengolahan makanan yang bersumber dari petani lokal atau khususnya di sini dari bahan dasar kacang, telur. aktivitas. Kegiatannya seperti apa di P5 Ibu? Jadi di P5 yang pertama itu ada pengenalan. Jadi kita kenalkan dulu tentang apa yang akan kita jadikan proyek pada siswa dan orang tuanya. Kemudian menyusun lanjut ya Bu, teruskan makanan apa yang akan diolah. Setelah itu jadwal pelaksanaan. Setelah itu memonitor pelaksanaan, memonitor proyek yang sudah berjalan, kita melakukan pengecekan atau refleksi. Nanti setelah itu bisa dilakukan kegiatan tindak lanjut. Proposal PTK. Ibu sudah menyusun proposal PTK? PTK saya berjudul Peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti materi iman kepada malaikat dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui metode komparatif straight dan match pada siswa kelas 7 UPTD SMP 12 baru. Penelitiannya seperti apa Ibu? Lalu penelitiannya ada 2 siklus. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah siklus 1 kita lakukan dulu perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, kemudian refleksi Bu. Refleksi itu apa Ibu? Refleksi. Refleksi itu mengecek kembali apakah ada kesulitan, apakah siswa menyukai metode yang dilakukan. Baik, cukup Ibu untuk PTK-nya. Baca Quran ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawwahumul malaikatu thayyibina la yaquluna assalamu alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ayat kedua, surah An-Nas. Baik, kalau tidak bisa nanti silahkan difoto. Oh iya. Kemudian dikirim ke saya. Ya. Ujian atas nama Ibu Adriani telah selesai. Alhamdulillah. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.